Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zevania Jessica dari kelas BASIPA 7, absen 34. Di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu membedakan asam dan basa menggunakan 5 indikator alami. Yang pertama, wortel, lalu kedua kubis ungu, ketiga yaitu bunga bougainville, keempat buah naga, dan terakhir adalah kunyit kuning. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, selamat datang di percobaan ini. Jadi di percobaan pertama ini kita akan menggunakan indikator alami, yaitu buah naga. Pertama-tama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama gelas ukur, lalu kedua air sabun, saya menggunakan air deterjen. Lalu ketiga adalah buah naga. Keempat adalah cuka. Kelima, sendok plastik. Lalu gelas yang sudah saya namakan dengan asam. Dan gelas plastik satu lagi yang sudah saya namakan basa. Lalu selanjutnya ada mangkok plastik dan saringan. Jadi langkah pertamanya adalah kita harus menyiapkan dulu ekstrak dari buah naga tersebut. Jadi cara membuat ekstraknya yaitu menaruh beberapa potong buah naga secukupnya ke dalam mangkok plastik. Lalu menyiapkan gelas ukur untuk mengukur air yang akan kita gunakan. Jadi banyak air yang kita gunakan adalah 50 ml. Lalu setelah diukur sebanyak 50 ml, kita tuangkan secara perlahan ke dalam mangkok plastik yang berisikan buah naga tersebut. Lalu kita haluskan buah naga tersebut yang sudah dicampur dengan air sehingga nanti kita dapat mendapatkan ekstrak yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki larutan basa, yaitu berupa deterjen. Pertama kita siapkan dulu alat ukurnya, yaitu gelas ukur dan air deterjen. Kita akan masukkan deterjen tersebut ke gelas ukur sebanyak 50 ml. Lalu setelah diukur dan mendapatkan 50 ml, masukkan ke gelas plastik yang dinamai basa. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan larutan asam ke gelas kosong asam. Jadi pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu gelas ukur dan cuka. Jadi cuka akan kita masukkan sebanyak 50 ml ke gelas yang dinamai asam.
Jadi untuk mendapatkan ekstrak yang lebih banyak lagi dibanding tadi proses pertama, yaitu hanya dihancurkan, jadi akan kita saring sehingga kita mendapatkan ekstrak yang lebih banyak dibanding hanya dihancurkan. Lalu selanjutnya kita siapkan gelas yang sudah diisikan dengan air deterjen tadi, basah, dan cuka dapur, asam. Lalu ekstrak buah naga serta sendok makan plastik. Jadi saya akan memasukkan 2,5 ke masing-masing gelas, yaitu asam dan basah. Lalu bisa dilihat ya perubahan dari warnanya. Tadi warna pertama ekstrak buah naga yaitu berwarna pink, seperti warna pink di asam. Nah, di asam ini masih seperti warnanya masih seperti yang pertama ekstrak buah naga, dan yang basah berubah ya menjadi warna ungu kehitaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa buah naga ini dapat menjadi indikator alami. Halo semuanya, selamat datang di percobaan kedua. Jadi di percobaan kedua ini saya akan menggunakan kunyit kuning bubuk sebagai indikator alaminya. Lalu selanjutnya menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama gelas ukur, lalu kedua cuka dapur, lalu gelas kosong yang sudah saya namai dengan basah, lalu gelas kosong juga yang sudah saya namai dengan asam, air sabun, lalu sendok makan plastik, dan air. Serta yang terakhir adalah kunyit bubuk. Oke, jadi cara kerja yang pertama adalah kita akan menyiapkan larutan basahnya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan air deterjen sebanyak 50 ml. Lalu kita ukur dengan gelas ukur dan memasukkannya ke gelas plastik yang sudah dinamai dengan basah. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan untuk larutan asamnya. Siapkan dulu alat dan bahannya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan gelas kosong yang sudah saya namai dengan asam, lalu gelas ukur, serta cuka dapur. Lalu kita akan mengukur cuka sebanyak 50 ml dan akan dimasukkan ke gelas asam tersebut. Lalu kita siapkan larutan asam tadi, yaitu cuka, dan larutan basah air deterjen. Lalu kita siapkan juga kunyit bubuk untuk melakukan percobaannya. Jadi kita akan memasukkan 1 sendok kunyit bubuk ke masing-masing gelas, yaitu asam dan basah.
Oke, jadi bisa dilihat ya perubahan warnanya pada gelas basah dan gelas asam. Kita menggunakan indikator berupa kunyit. Jadi di gelas basah, deterjen berubah menjadi warna kemarun, merah marun, dan yang asam seperti warna bubuk kunyit sebelumnya. Jadi disimpulkan bahwa bubuk kunyit atau kunyit dapat menjadi indikator alami. Halo semuanya, selamat datang di percobaan ketiga. Jadi, saya menggunakan indikator alami yaitu bunga bougainville di percobaan ini. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah bunga bougainville, 2 gelas kosong, gelas plastik kosong yang sudah saya namai dengan asam dan basa, lalu gelas ukur, saringan, cuka, sendok plastik, dan gelas plastik. Lalu air deterjen, air sabun, dan air, serta ulekan. Lalu selanjutnya kita akan membuat ekstrak bougainville. Jadi pertama-tama kita taruh bougainville ke dalam ulekan secukupnya, lalu memasukkan air kurang lebih 100 ml atau bisa juga secukupnya. Lalu kita masukkan ke dalam ulekan air sebanyak kurang lebih 100 ml secara perlahan dan bertahap. Lalu kita ulek bunga bougainville hingga kita mendapatkan ekstraknya. Lalu selanjutnya kita akan menyaring hasil dari bougainville yang kita ulek tadi. Lalu setelah kita menyaringnya, kita akan memasukkannya ke dalam mangkok plastik. Setelah kita mendapatkan ekstrak bunga bougainville tadi, selanjutnya kita akan menyiapkan larutan asamnya. Kemudian kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada cuka, gelas kosong yang dinamai asam, dan gelas ukur. Dan kita akan memasukkan cuka sebanyak 50 ml. Setelah kita ukur sebanyak 50 ml, lalu selanjutnya kita masukkan ke gelas yang sudah dinamai dengan asam tadi. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan larutan basahnya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan ada air sabun atau deterjen, gelas kosong, dan gelas ukur. Jadi kita akan memasukkan air sabun sebanyak 50 ml. Kita akan ukur terlebih dahulu. Sesudah kita ukur menggunakan gelas ukur dan mendapatkan hasil 50 ml, kita masukkan ke gelas kosong yang dinamai basah tadi. Lalu setelah larutan basah dan asam sudah siap, kita juga menyiapkan ekstrak bougainville tadi. Lalu kita akan memasukkan ekstrak bougainville ke masing-masing gelas. Jadi kita akan masukkan sebanyak 2 sendok makan ke masing-masing gelas, asam dan basa.
Nah, bisa dilihat ya perubahan warnanya pada gelas basa dan gelas asam. Nah, di dalam gelas basa perubahan warnanya seperti hijau, tua, atau kecoklatan. Lalu pada gelas asam sama seperti warna dari ekstrak bougainville tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekstrak bougainville atau bunga bougainville dapat menjadi indikator alami bagi asam dan basa. Halo semuanya, selamat datang di percobaan ini. Jadi di percobaan keempat ini, saya akan menggunakan kubis ungu sebagai indikator alaminya. Jadi sebelum kita masuk ke percobaan, pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi alat dan bahan yang diperlukan ada 2 buah gelas plastik yang basah dan asam yang sudah saya namai. Lalu selanjutnya ada air, lalu kubis ungu, cuka dapur, gelas ukur, air sabun atau deterjen, saringan, pisau dapur, talenan, dan ulekan. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah mengupas kubis ungu menjadi lembaran. Oke, setelah kita mengupasnya menjadi beberapa lembaran, kita akan memotong atau mengirisnya menjadi bagian-bagian kecil. Setelah kita potong, kita akan mengambil ekstraknya, yaitu dengan cara menguleknya. Jadi kita masukkan secukupnya kubis ungu yang sudah kita iris tadi dan air secukupnya. Oke, selanjutnya setelah kita haluskan dengan cara dulek tadi, kita akan menyaringnya sehingga kita mendapatkan ekstrak yang lebih banyak lagi. Lalu setelah kita menyaringnya, kita masukkan ke gelas plastik untuk ekstraknya. Sebelumnya kita akan mempersiapkan larutan asam dan basa yang kita perlukan. 2 buah gelas kosong yang sudah dinamai basa dan asam, cuka, air sabun, dan gelas ukur. Serta untuk percobaannya ada ekstrak kubis ungu. Pada gelas basa kita akan memasukkan air sabun sebanyak 50 ml. Lalu kita mengukurnya dengan gelas ukur. Lalu selanjutnya untuk larutan asam kita akan masukkan cuka sebanyak 50 ml. Sebelumnya kita ukur dulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam percobaannya. Siapkan larutan asam, basa, dan ekstrak kubis ungunya. Lalu pada gelas basa kita akan mengisi sebanyak 2 sendok ekstrak kubis ungu dan asam 2 sendok makan ekstrak kubis ungu juga. Oke, jadi bisa dilihat ya perubahan warna pada gelas asam dan gelas basa. Di gelas basa, ekstrak dari kubis ungu berubah menjadi biru tua, sedikit kehijauan. Lalu pada asam berubah menjadi warna pink. Jadi dapat disimpulkan bahwa kubis ungu bisa menjadi indikator alami. Halo semuanya, selamat datang di percobaan ini. Jadi di percobaan kelima ini, kali ini
Saya akan menggunakan wortel sebagai indikator alaminya. Pertama-tama, sebelum kita melakukan percobaan, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan ada parutan, gelas ukur, 2 buah gelas kosong yang sudah dinamai asam dan basa, lalu 1 buah wortel, 1 cup kosong, lalu cuka, saringan, lalu mangkok plastik yang kosong, air sabun, dan sendok plastik, serta air. Oke, jadi langkah pertamanya adalah kita parut wortel menggunakan parutan. Lalu sesudah kita parut, kita masukkan air secukupnya ke dalam mangkuk yang berisi parutan wortel tadi. Setelah itu, kita akan saring wortel tadi menjadi ekstrak wortel. Lalu selanjutnya kita menyiapkan larutan basa yang sudah saya isikan dengan 50 ml deterjen dan 50 ml cuka. Oke, selanjutnya setelah larutan asam dan basa serta ekstrak dari wortel tadi sudah siap, kita akan memasukkan 3 sendok makan ekstrak wortel ke masing-masing gelas. Oke, jadi bisa dilihat ya perubahan warnanya pada gelas basa dan gelas asam. Mungkin warnanya tidak terlalu terlihat berubah, tetapi sebenarnya pada basa berubah seperti kecoklatan, coklat muda, dan pada asam oranye seperti ekstrak wortel mula-mulanya tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa wortel bisa menjadi indikator alami asam basa. Jadi 5 bahan yang saya gunakan tadi yaitu buah naga, bougainville, kunyit, kubis ungu, dan yang terakhir itu wortel merupakan atau termasuk indikator alami. Sekian, mohon maaf bila masih ada kesalahan kata ataupun kalimat. Sekian dan terima kasih.